Film diawali dengan ditangkapnya seorang pemuda berusia 19 tahun yang bernama Jesse Ryan alias Junior yang diperankan oleh Brenton Thwaites. Dia lalu dimasukkan ke sebuah penjara di Australia untuk menjalani hukuman selama 6 bulan. Ketika berjalan menuju selnya, dia melihat seorang napi di sana yang sedang memainkan catur. Pria itu bernama Brendan Lynch yang diperankan oleh Ewan McGregor. Dia adalah penjahat kelas kakap yang terkenal karena aksi perampokan bersenjata. Junior lalu menempati selnya dengan seorang pemuda juga yang bernama Ben. Anehnya, Ben tampak ketakutan dengan hadirnya Junior. Junior pun harus memangkas rambutnya dan melakukan beberapa pekerjaan di sana yang disaksikan Brendan serta petugas penjara di sana. Junior selalu melihat Brendan, bahkan ketika ngalinting bako pun dia sambil memperhatikan Brendan. Junior pun melihat teman satu selnya yang dibawa 3 napi bertato ke sebuah toilet dengan muka yang pucat. Lalu Junior melihat Brendan yang sedang bermain catur. Dia mengatakan dengan 3 langkah dirinya dapat membuat Brendan skakmat. Dan alhasil, benar, Brendan dibuatnya skakmat. Bahkan temannya Brendan menertawakan dirinya. Terlihat Ben yang keluar dari toilet ngangsrotkeun calananya. Sepertinya dia mengalami penyimpangan seksual di sana. Itu kenapa mukanya selalu pucat dan ketakutan. Kembali ke selnya, terlihat White sedang mengasah sebuah sikat gigi. Lalu keesokan harinya, ketika jadwal Ben akan dibawa 3 pria tersebut ke toilet, Junior membuat masalah dan meminta Ben memukulnya hingga perkelahian pun terjadi. Brendan dan yang lainnya hanya tertawa melihat hal itu. Junior pun harus menjalani hukuman di sebuah sel di bawah terik matahari. Setelah keluar dari sel tersebut, Brendan memperingatkannya untuk tidak membuat masalah dengan mereka. Ben rupanya masih menerima penyelewengan seksual dari mereka. Di ruangan selnya, Junior terbangun karena mendengar suara kesakitan. Dan rupanya itu adalah Ben yang bunuh diri karena tidak kuat lagi dengan semua cobaan ini. Tapi dia tidak tertolong. Junior sepertinya akan menjadi korban mereka selanjutnya. Dia melakukan hal yang sama, mengasah sikat giginya. Yang nantinya sikat gigi tersebut akan dijadikan sebagai alat untuk membela diri. Ketegangan terjadi. Ketika menuju kamar mandi, Junior diikuti oleh 3 pria hombring tersebut. Namun untungnya ketika akan dieksekusi, Brendan dan temannya ada di sana dan Junior pun selamat. Dalam percakapan ini, Brendan memberikan penawaran untuk membantunya. Tapi dia juga meminta bantuan Junior setelah dia bebas di luar sana. Dan rupanya, Brendan sudah mendekam di penjara ini selama 20 tahun. Dan Brendan meminta Junior untuk memikirkan kesepakatan itu secara baik-baik. Karena faktanya, Dave mempunyai teman yang jahat di dalam penjara maupun di luar penjara. Dan benar saja, Junior masih diburu oleh Dave dan 2 rekan homeringnya. Di toilet, dia hampir saja mendapat penyelewengan seksual. Untung saja Brendan dan temannya datang menyelamatkan Junior. Hingga akhirnya Dave pun dilempar hingga tewas. 6 bulan kemudian, Junior bebas. Menaiki sebuah bis, dia lalu menuju sebuah tempat sesuai perintah Brendan. Dia bertemu dengan seorang bos gangster bernama Sam. Junior sebelumnya diminta untuk memainkan catur miliknya dan Junior kembali memperlihatkan kepiawaiannya. Dan sebuah koper Sam berikan untuk Junior plus sebuah penginapan mewah di pinggir pantai. Dan juga tidak lupa dengan pemandangan beberapa ladies dolar kuning yang sedang berenang. Alah siapa berenang, Di koper tersebut terdapat sebuah pistol dan dokumen milik Brendan. Lalu datang seorang perempuan cantik bernama Tasha. Junior tampak grogi melihatnya. Dan rupanya wanita ini diutus Sam untuk memberikan ponsel dan uang tunai. Dan meminta Junior mengangkat HP-nya jika ada yang menelepon untuk mengikuti perintah selanjutnya. Junior datang ke suatu tempat, bertemu seseorang di sana dan memberikan secari kertas. Nyatanya pria tersebut adalah penjual senjata ilegal. Dan di gudangnya dia memiliki berbagai senjata yang keren. Dari mulai MP5, M4, dan M60.
yang tersedia di game-game Battleground. Pasti pemain PUBG dan FF sudah tidak asing lagi dengan nama-nama senjata tersebut. Junior yang masih culun diajari untuk menggunakan senjata tersebut. Lalu perintah selanjutnya datang kepada Junior. Dia datang ke sebuah tempat penyewaan helikopter dengan membawa sekantong senjata yang dia beli. Setelah terbang, Junior lalu mengancam pilot tersebut untuk membawanya ke penjara di mana Brendan berada. Di penjara, Brendan dan dua rekannya menyandera petugas di sana agar bisa memasuki lapangan di mana helikopter akan mendarat. Setelah berhasil turun dari helikopter tersebut, mereka melanjutkan perjalanan dengan mobil yang dibawa oleh Junior. Namun dalam perjalanan, radio mengabarkan aksi pelarian mereka dan terungkap si gendut Mervin adalah seorang pemerkosa gadis sekolah. Hal ini tidak diketahui oleh Brendan. Di sebuah tempat, Brendan menurunkan Mervin dan menghajarnya karena berbohong kepadanya. Brendan dan Junior lalu mendatangi Sam. Sam langsung menawari Brendan pekerjaan lagi untuk merampok emas batangan yang bernilai fantastis, yaitu senilai 4,5 triliun. Dan di malam hari mereka mengadakan pesta. Junior sepertinya fokus kepada Tasya meskipun banyak ladies lain di sana. Ketika sedang asik berbincang dengan Tasya, datang anak buah Sam yang bernama Josh yang tak menyukai kedekatan mereka. Rupanya Junior yang culun tidak bisa berenang. Melihat hal itu, Tasya masuk ke kolam renang dan menolongnya. Junior dilecehkan mereka lalu dia pergi berjalan. Tak lama setelah itu, Tasya menyusul dengan mobil mewahnya. Dia lalu mengajak Junior ke sebuah restoran Jepang. Dan Junior kembali memperlihatkan kepolosannya karena tidak bisa menggunakan sumpit. Keesokan harinya, Brendan memarahinya karena pergi bersama Tasya. Sam akan murka kalau mereka ketahuan. Dan Junior yang masih noob, dia mencoba untuk memainkan pistol air. Hingga akhirnya rencana mulai disusun. Brendan membawa Junior ke sebuah tambang emas di mana rencana perampokan mereka akan dilakukan. Junior menjalankan peran untuk menahan penjaga di sana agar tidak menyalakan alarm. Seorang pembalap profesional, rekan Brendan, dia direkrut untuk menjadi supir di misi ini. Dan rupanya rencana Brendan yang masuk bersama Junior untuk mengambil emas itu ditentang oleh Sam. Sam meminta Josh yang menemaninya mengambil emas tersebut. Hingga akhirnya pertengkaran Josh dan Junior terjadi lagi. Karena perkelahian tersebut, Brendan meminta Junior untuk pergi. Dia lalu mendatangi bar di mana Tasya bekerja dan memintanya bertemu di sebuah pantai. Di malam hari, Tasya sudah menunggunya di pantai dan celepot. Masih bersama Tasya, Junior berjanji kepadanya bahwa dia akan membawanya pergi dari Sam setelah emas bagiannya diterima. Dan akhirnya misi pun dimulai. Semua tim bergerak menuju penambangan emas tersebut. Junior bertugas masuk ke saluran AC. Cerobohnya dia menjatuhkan sebuah senter, namun untungnya tidak ada petugas di sana. Di sini terungkap, Sam sengaja memerintahkan Tasya untuk mempengaruhi Junior. Sam tahu bahwa Junior akan mengajak Tasya pergi setelah emas bagiannya diterima. Brendan dan tim lainnya masuk dengan menyamar jadi tukang servis AC. Masuk ke sebuah ruangan monitor keamanan, dia terlebih dahulu menyekap petugas di sana. Junior lalu menggunakan topeng monyetnya dan turun ke bawah untuk menyekap pegawai di sana dan membuka pintu dari dalam agar Brendan dan yang lainnya bisa masuk. Dalam hitungan waktu 5 menit, mereka mencuri emas yang baru saja dipadatkan. Rupanya alarm berbunyi, polisi pun berdatangan. Situasi makin seru dan tegang kita saksikan, guys.
Dalam aksi kejar-kejaran, Sterlo tertembak dan tewas. Hingga sampai di sebuah tempat, emas tersebut diambil oleh Sam untuk dipotong kecil-kecil dan Brendan akan mendapatkan bagiannya nanti malam. Mobil yang mereka pakai kemudian dibakar berikut mayat Sterlo di dalamnya. Kembali ke Tasya yang sedang mengepak barangnya. Lalu datanglah orang suruhan Sam untuk membunuhnya. Namun untungnya Tasya dapat melarikan diri dan mengabari Junior tentang rencana Sam menembak mereka. Benar saja, puluhan polisi datang untuk menyergap Brendan. Dia lalu mengambil sejumlah uang yang dia sembunyikan di sebuah makam. Brendan akan menuju Melbourne mengejar Sam. Junior lalu meminta Tasya menaiki kereta dan bertemu dengannya. Di dalam toilet kereta, mereka akhirnya celepot lagi. Di tempat persembunyian, terungkap Brendan dan Junior sudah diketahui aksinya oleh polisi. Mereka berdua sedang diburu, namun mereka harus kembali merampas emas tersebut dari Sam. Tasya tidak setuju, lalu Brendan memintanya menyerahkan uang untuk istri Sterlo dan pergi dari mereka. Tasya tidak mau dan Brendan menamparnya. Seorang pembunuh bayaran bernama Wayne disewa Sam untuk membunuh Brendan. Namun Brendan cerdas, dia bernegosiasi dengan Wayne dan balik akan memberinya bagian emas yang banyak jika membantunya. Sementara itu, Tasya pergi meninggalkan Junior. Ketika Josh dan anak buah Sam berada di suatu tempat, Wayne datang dan menabrakkan mobilnya ke mobil mereka. Setelah mereka semua tewas, Josh lalu dibawa. Brendan meminta Josh menunjukkan di mana letak emasnya. Josh yang belum mengaku lalu dimasukkan ke sebuah freezer, hingga akhirnya dirinya beku. Brendan akhirnya menemukan emas tersebut dan membawanya bersama Junior. Mereka lalu datang ke tempat Sam dan menghabisinya. Brendan lalu menyewa hotel dan menyembunyikan emas tersebut di sana. Diam-diam, Junior membuat sebuah pesan sepertinya kepada Tasya. Lalu Brendan membeli sebuah kapal pesiar untuk pelariannya. Karena ketakutan emas tersebut dicuri oleh Junior, Brendan selalu mengawasinya hampir 24 jam. Naik ke sebuah kapal pesiar, Brendan awalnya akan menyingkirkan Junior karena selama ini dia memanfaatkan dirinya. Namun Junior sekarang bukan pria culun lagi. Dia bekerja sama dengan Tasya untuk mencuri emas dari Brendan dengan masuk ke hotel di mana emas tersebut disimpan ketika mereka sedang membeli kapal pesiar. Karena hal ini, Brendan tidak bisa membunuh Junior. Bahkan ketika dirinya mendorong Junior terjun keluar, Junior yang tenggelam kembali ditolong olehnya. Sekarang situasi berbalik. Junior akan menghubungi Brendan untuk memberikan setengah emas miliknya. Junior kembali ke pantai dan celepot. Anjim. Brendan sementara ini menjadi gembel. Di tempat pelariannya dia ditangkap oleh polisi dan kembali ke penjara. Di akhir cerita, sebuah surat datang untuknya di mana emas milik Brendan dia sembunyikan di sebuah makam dan foto Tasya yang sedang hamil Junior kirim.
Brendan lalu tersenyum melihatnya dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Son of Gun ini? Menurut saya epic comeback di ending, dikarenakan Junior adalah anak bimbingannya dari Brendan. Dia diajari untuk menembak, diajari untuk membunuh, dan diajari untuk urusan pengkhianatan. Hingga akhirnya yang dinamakan senjata makan tuan menimpa Brendan. Dan jikalau ada sequelnya untuk kedepannya, mungkin saya sudah dapat menebak ceritanya bagaimana. Pasti kalian juga dapat menerka-nerka cerita kelanjutannya bila mana ada sequelnya. Dan kalian juga dapat menerka-nerka apa yang kurang dalam film ini. Aduh, terlalu dalam anjing seruputnya. Oke guys, cukup sekian alur cerita film dari Son of Gun. Seperti biasa, salam penutup dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.